Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang mana beranggotakan 3 orang akan membahas mengenai yang pertama yaitu al-ahkam dan hakim. Kemudian yang kedua mahkum bih dan mahkum fi. Kemudian yang ketiga ada mahkum alaihi atau dan mahkum lahu. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri itu mengenai al-ahkam dan hakim. Nah, sebelum itu kita membahas terlebih dahulu mengenai al-ahkam atau hukum ya. Hukum, kalau kita lihat secara etimologi atau secara bahasa, hukum itu dari bahasa Arab. Kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu hakama, yang kemudian mendapat imbuhan alif lam kemudian menjadi al-hukmu. Nah, al-hukmu itu sendiri merupakan bentuk masdar dari hakama yahkumu. Nah, kemudian al-hukmu itu merupakan bentuk mufrad dari kata bentuk jamaknya yaitu al-ahkam. Nah, al-hukmu sendiri itu bermakna atau mempunyai arti atau artinya itu mencegah atau menolak. Nah, di sini mencegah ketidakadilan, kemudian mencegah kezoliman, mencegah penganiayaan, kemudian menolak kemafsadatan, atau dapat diartikan sebagai memutuskan. Nah, maka dari sini kita dapat memaknai hukum itu sebagai keputusan atau ketetapan atau al-qadha ya. Nah, hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Ahmad Sanasi, yaitu isbatu syai' ala syai' au nafihu anhu, yaitu menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Nah, itu menurut bahasa atau secara etimologi. Kemudian bagaimana secara terminologinya atau istilahnya. Nah, hukum sendiri itu dari para ulama, mayoritas ulama usul fiqh mendefinisikan hukum itu sebagai khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallifin iktidaan au takhir au wada'i. Nah, jadi seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dari perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik perintah maupun pilihan atau wada'i. Nah, jadi di sini hukum itu adalah khitab Allah yang mengatur amal perbuatan seorang mukallaf. Nah, mukallaf ini adalah seorang muslim, kemudian dia balik dan berakal. Jadi dia ini dihukumi atau berlaku hukum atas dirinya. Nah, baik berupa iktido. Iktido di sini sebuah perintah, kemudian larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau tidak dilakukan. Kemudian atau tahyir. Nah, tahyir di sini adalah kebolehan bagi seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Kemudian atau wada'i. Nah, wada'i di sini adalah ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Nah, dari definisi tersebut maka dapat kita bagi hukum itu menjadi dua, yaitu yang pertama hukum taklifi dan hukum wada'i. Nah, yang pertama mengenai hukum taklifi. Hukum taklifi ini apa? Hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah SAW yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, atau larangan, anjuran untuk tidak melakukan. Nah, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Nah, di sini di hukum taklifi mempunyai 5 jenis, yaitu yang pertama yaitu wajib, kemudian sunnah atau mandub, kemudian haram, ada juga yang keempat yaitu
makruh, dan yang kelima adalah mubah. Itu jenis dari atau macam-macam bagian dari hukum taklifi itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembagian hukum yang kedua yaitu hukum wadai. Apa hukum wadai itu? Hukum wadai adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syar'i untuk menentukan ada atau tidak adanya hukum taklifi itu sendiri. Nah, jadi dari sini hukum wadai itu dibedakan atau ada 3 jenis, yaitu yang pertama sebab, kemudian syarat, kemudian mani atau larangan. Mohon maaf, mani atau penghalang ya. Mani penghalang. Nah, kelangsungan sesuatu, hukum taklifi itu berkaitan dengan 3 hal tersebut. Bila sesuatu perbuatan yang dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya, dan terhindar dari segala mani atau penghalangnya, maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum. Nah, contoh dari ketiga hal tersebut yaitu yang pertama ya, mengenai sebab. Yang pertama itu contohnya sebab dari wajibnya dilaksanakan sholat itu adalah masuknya waktu sholat. Jadi waktu sholat itu menjadi sebab adanya kewajiban untuk melaksanakan sholat, seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Jadi dalam arti bahwa adanya sholat tergantung adanya wudhu. Jadi wudhu ini sebagai syarat dari hukum sholat tadi. Sholat kan wajib, kemudian wudhu ini sebagai syarat dari kewajiban sholat itu tadi. Kemudian mani atau penghalang. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu kurangnya jumlah nisab menjadi penghalang wajibnya zakat. Jadi ketika seseorang ingin menunaikan zakat, namun jumlah nisabnya kurang, maka hal ini menjadi penghalang seseorang untuk melakukan zakat, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai hakim. Siapa sebenarnya hakim itu? Siapakah hakim itu? Nah, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57 disebutkan bahwa innal hukmu ilallah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pernyataan ini jelas bahwa yang menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, hanyalah milik Allah, hak Allah semata. Nah, dalam hal ini tidak ada perselisihan antar ulama bahwa yang menjadi sumber hukum bagi semua perbuatan seorang mukallaf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Atas dasar itu, maka semua umat Islam sepakat bahwa yang menjadi hukum dalam Islam adalah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, karena hukum sendiri itu merupakan kitab Allah, maka berarti hakim atau sang pembuat hukum secara hakikat pada dasarnya ialah Allah. Nah, hal ini bisa dimaklumi karena hukum syariat bersumber pada Al-Quran yang merupakan representasi dari sifat kalam Allah. Beberapa hal yang perlu diperjelas kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui apa? Yaitu melalui ucapan, kemudian perbuatan atau takrir. Kemudian takrir yang mana kita kenal sebagai hadis Rasul. Nah, kemudian bagaimana hadis itu semasa hidupnya Rasulullah. Nah, kemudian bagaimana jika ada persoalan baru muncul ketika setelah periode Rasulullah SAW itu sendiri, setelah Rasulullah wafat, bagaimana? Yaitu dengan
para sahabat berkumpul jika ada suatu persoalan baru muncul. Para sahabat berkumpul untuk menentukan solusi atau jawaban dari persoalan tersebut, yaitu dengan melakukan ijma. Kita sebut biasanya sebagai ijma. Jadi para sahabat berkumpul kemudian menyelesaikan persoalan itu melalui ijma. Dan perlu kita garis bawahi bahwa ijma, para sahabat melakukan ijma tentunya bersumber atau berdasar pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian pada generasi selanjutnya pun seperti itu, demikian. Jadi mereka melakukan yang biasa kita sebut kias ya pada generasi-generasi setelah sahabat, yaitu dengan melakukan kias yang mana kembali lagi bersumber kepada sumber utama atau hukum aslinya, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan ijma. Nah, kemudian jika ternyata tidak memiliki pandangan, maka ulama melakukan, jika setelah dari Al-Quran kemudian hadis dan ijma kemudian kias belum menemukan pandangan dari sebuah persoalan tersebut, maka para ulama melakukan proses ijtihad yang lagi-lagi dengan menjadikan Al-Quran, hadis sebagai referensi utama mereka. Dengan demikian, secara hakikat yang menentukan hukum syariat ialah Allah itu sendiri. Sedangkan manusia mulai dari Rasulullah SAW sampai kepada ulama zaman now hanyalah berupa menginterpretasikan kalam Allah ke dalam realitas yang terjadi di hadapan mereka. Jadi kalau kita lihat pada dasarnya atau ke belakang, bahwa semua yang diputuskan itu dari entah ulama pada zaman sekarang, entah itu pada zaman sahabat, periode sahabat, ataupun Rasulullah sendiri, itu sumber utamanya itu adalah Al-Quran, yaitu hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Mungkin ini pembahasan yang pertama yang mengenai al-ahkam dan hakim. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mahkum fih dan mahkum bihi. Mahkum fih dalam bahasa Indonesianya adalah objek hukum ataupun perbuatan mukallaf atau muslim yang sudah dewasa yang dikenal saat ini, yaitu sebagai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama serta akal sehatnya. Nah, salah satu contoh kewajiban mukallaf yakni membayar zakat, sebagaimana dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi wa atuz zakah, dan larangan yang diperuntukkan untuk mukallaf adalah zina, sebagaimana yang dijelaskan juga di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina. Nah, perbuatan mukallaf berkaitan dengan hukum dan firman Allah yang berisi perintah dan larangan dalam Islam. Terus yang kedua ada pengertian mahkum bih. Nah, sebetulnya mahkum bih ini sama seperti mahkum fih, yaitu perbuatan manusia yang hukum syarat ditentukan di dalam perbuatan tersebut, baik berupa tuntutan, pilihan, ataupun wadli. Nah, sebagian ulama usul fiqh menggunakan istilah mahkum bih untuk menunjuk pada pengertian objek hukum. Nah, adapun yang menjadi objek hukum atau mahkum bih ini adalah perbuatan mukallaf, yaitu gerak atau diamnya seorang mukallaf. Dalam hal ini yang dapat diberi ketentuan itu ada 5. Seperti contohnya ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, yang mana itu adalah perbuatan mukallaf. Nah, terus ada syarat-syarat objek hukum atau mahkum bih. Agar suatu perbuatan mukallaf pantas diberi predikat salah satu dari hukum taklif yang 5, maka perbuatan tersebut mestilah
memenuhi beberapa kriteria persyaratan. Nah, kriteria perbuatan seorang mukallaf yang dapat diberi predikat hukum taklifi ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada seorang mukallaf itu mestilah mengetahui dengan jelas bahwa memerintahkan atau melarang ataupun memberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan itu adalah syar'i. Karena itu, suatu perintah atau larangan yang tidak memiliki landasan yang jelas, baik langsung maupun tidak langsung, berasal dari Al-Quran ataupun hadis, tidak dapat diberi predikat hukum taklifi. Nah, yang kedua, suatu perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan mukallaf atau ditinggalkannya atau diberi kebebasan kepadanya untuk melakukan atau meninggalkannya mestilah diketahui dan dipahami dengan jelas oleh mukallaf tersebut. Nah, hukum taklifi ini tidak dapat diterapkan kepada perintah atau larangan yang tidak jelas. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 43, yakni perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Pada ayat tersebut masih bersifat umum, yang artinya belum jelas, belum ada perincian tata cara, waktu, jumlah rakaat ataupun rukun serta persyaratannya. Semata-mata berlandaskan ayat di atas saja, seorang mukallaf belum dikenai hukum wajib untuk melaksanakan sholat. Karena itulah Rasulullah SAW kemudian memberi contoh dan penjelasan tentang sholat yang diberitakan Allah, sehingga telah jelas perinciannya, yang sebagaimana itu bisa disebut sebagai hadis. Nah, barulah kepada perbuatan mukallaf dapat diberi predikat hukum taklifi, yakni wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, ada suatu perbuatan yang diperintahkan kepada mukallaf atau dilarang melakukannya atau ia bebas dalam memilihnya. Haruslah dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Nah, sebab perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dipatuhi dan demi kemaslahatan seorang mukallaf. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan memerintahkan atau melarang suatu perbuatan yang manusia tidak mampu mematuhinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, terus yang terakhir ada macam-macam mahkum bih. Nah, para ulama usul fiqh membagi mahkum bih menjadi dua segi, yaitu dari segi kebenarannya, yakni dari segi material dan syara, yang mana terdiri dari 4 suatu perkara. Yaitu yang pertama, perbuatan yang secara material ada tidak termasuk perbuatan syara, seperti contohnya makan dan minum. Nah, itu adalah perbuatan mukallaf, namun tidak terkait dengan hukum syara. Nah, yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab hukum syara, misalnya perzinaan, pencurian, pembunuhan. Nah, yakni adanya hukum syara, yaitu bisa dibilang hudud dan qisas. Yang ketiga, perbuatan yang berasal perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syarat. Nah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, perbuatan yang secara material diakui syarat yang mengakibatkan adanya hukum syarat, misalnya nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mahkum alaihi. Mahkum alaihi itu adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum atau disebut dengan mukallaf. Mungkin istilah mukallaf ini sudah tidak asing ya di telinga teman-teman sekalian, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya mukallaf itu adalah orang Islam atau muslim, kemudian dia berakal,
kemudian sudah mencapai usia balik dan merdeka. Merdeka ini maksudnya tidak dalam kondisi dipaksa, atau ketika kita melihat di zaman dulu, merdeka ini maksudnya adalah dia tidak dalam kondisi menjadi budak. Nah, mukallaf itu adalah orang yang diberikan beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, semisal dia melaksanakan perintahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika dia melanggar perintahnya, maka dia akan mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, "Rufi'al qalamu 'anis thalathah, 'anin naimi hatta yastayqidu, wa 'anis sabiyi hatta yahtalimu, wa 'anil majnuni hatta yafiqu," yang artinya Rufi'al qalam, bolpen itu terangkat atau pena itu terangkat. Artinya hukum itu tidak diberlakukan 'anis thalathah, kepada 3 orang. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah anin naimi hatta yastayqidu, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi semisal ada orang tidur nih, kemudian dia ngelindur, misal ngelindurnya menceraikan atau mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Nah, hal tadi tidak dikenai hukum. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan hal tersebut atau mengucapkan hal tersebut dalam kondisi dia tidak sadar. Kemudian yang kedua itu anisobi hatta yahtalimu, sampai dia mencapai usia balik. Jadi kalau misal masih dalam kondisi kayak seumuran anak TK, itu tidak dikenai hukum. Kemudian syarat yang ketiga, anil majnuni hatta yafiku, orang gila sampai dia mencapai atau mendapatkan kembali kewarasannya. Nah, kemudian selanjutnya ada syarat-syarat taklif. Taklif itu apa sih? Taklif itu adalah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang telah ditentukan atau yang sudah ditentukan. Nah, taklif sendiri itu syaratnya ada 2. Yang pertama, mampu memahami kitab syara. Jadi otomatis apabila dia adalah seorang yang mukallaf, maka kita asumsikan bahwasanya dia sudah memahami atau dia sudah mampu secara keseluruhan untuk memahami kitab syara. Jadi semisal apabila ada orang yang dia tidak mampu, dia tidak paham, dan tidak ada media yang mendukung dia untuk memahami kitab syara ini, dan tidak ada yang mengajarinya, maka dia terbebas dari tuntutan tadi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, mampu melaksanakan hukum atau dalam istilah usul fikihnya itu disebut dengan ahliyah. Nah, ahliyah ini ada 2 jenis. Yang pertama, ahliyatul ada, yang artinya kemampuan melaksanakan tuntutan syara dan mempertanggungjawabkannya. Jadi dia sudah memenuhi semua syarat-syarat yang telah diberlakukan, yaitu muslim, berakal, sudah mencapai usia balik, kemudian dia merdeka. Nah, dia itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syara yang telah berlaku tadi. Kemudian yang kedua itu ada namanya ahliyatul wajib, yaitu kemampuan menerima hak syariat tetapi belum mampu melaksanakan tuntutan syara. Maksudnya adalah kita masuk ke contoh aja langsung ya. Contohnya itu semisal ada anak kecil yang belum balik. Kita contohkan semisal di perhitungan zakat fitrahnya. Mungkin ini tidak berlaku di semua hukum, kita mengambil sebagai salah satu contoh saja. Nah, misal di perhitungan zakat fitrahnya, si anak tadi itu belum mencapai usia balik, tetapi bapaknya berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah si anak ini, meskipun si anak tersebut masih dalam usia misal cuma 1 minggu kah, atau misal dalam usia 1 tahun kah. Nah, si bapak ini berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah si anaknya, walaupun si anaknya sendiri itu tidak ada kewajiban dia untuk membayar zakatnya sendiri. Karena kenapa? Karena dia belum mencapai usia balik. Jadi yang wajib itu hanya bapaknya. Anaknya belum wajib karena dia masih dalam usia yang sangat kecil alias belum balik. Kemudian masuk yang ke materi selanjutnya. Pada dasarnya orang Islam atau Muslim kemudian yang sudah berakal, kemudian yang sudah mencapai usia balik dan merdeka tadi, dia wajib dan punya kewajiban untuk melaksanakan tuntutan yang berlaku. Makanya dia disebut sebagai mukallaf. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan dia atau menghalangi dia untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, hal ini disebut dengan awarid. Nah, awarid ini itu
adalah hal-hal yang menyebabkan hilangnya taklid pada seseorang. Atau istilah gampangnya, apabila orang tersebut kena awarid, maka dia terbebas dari status mukallafnya. Nah, awarid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, awarid samawiyah. Sama akan artinya langit ya. Samawiyah ini maksudnya adalah halangan yang datangnya dari Allah. Nah, itu kalau halangan yang datangnya dari Allah berarti kan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Misal seperti gila, atau misal ada cacat mental dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya awarid muktasabah, atau halangan yang datangnya dari manusia. Contohnya itu orang yang dipaksa. Nah, kita melihat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini itu dipaksa dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kembali kepada kekafiran. Nah, akhirnya Ammar ini mengakui kekafiran, tetapi dia mengakuinya hanya di lisannya saja, tetapi di hatinya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun", yang artinya kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kafir tetapi hatinya beriman. Nah, kemudian mahkum lahu. Mahkum lahu itu adalah orang yang menggugat suatu hak, atau orang yang mendapatkan suatu hak atau kompensasi dari suatu perkara. Nah, misal nih, contohnya ada pembunuhan secara sengaja, ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Nah, mahkum alaihinya adalah orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tersebut itu dijatuhi hukuman atau terbebani hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kemudian mahkum lahunya itu adalah pihak keluarga yang menuntut.